Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menikmati panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya akan membawa sedikit renungan buat kita semua agar ia menjadi kekuatan pedoman untuk kita menjalankan keluar kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawa satu tema tentang hadirat Tuhan, yaitu berusaha mengekalkan penyertaan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlukan hadirat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Kita perlukan hadirat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, bagaimana Tuhan bekerja di dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, dalam apa yang kita lakukan. Hadirat Tuhan sangat penting. Penyertaan Tuhan sangat penting. Waktu saudaraku yang siman dalam Tuhan, di dalam Alkitab, kita melihat bahwa ketika bangsa Israel melangkah maju, pergi berperang, mereka perlukan hadirat Tuhan. Kalau mereka ketika hadirat Tuhan tidak menyertai mereka, pasti mereka akan kalah di dalam peperangan. Tetapi ketika hadirat Tuhan menyertai mereka, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu itu saya akan baca dulu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang kedua. Ini mengenai Daud, bagaimana ia berusaha untuk membawa tabut perjanjian masuk ke kotanya, yaitu ke Yerusalem, ke kota Daud. Kita akan bacakan dulu saudaraku di dalam 2 Samuel tadi. Ada yang pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan Yesus, Daud ketika itu ia berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang hadirat Tuhan ke Yerusalem. Daud ingin berusaha untuk membawa masuk tabut perjanjian ini, supaya di mana tabut ini diletakkan, di situ ada hadirat Tuhan. Saudaraku, selama 20 tahun tabut perjanjian itu berada di tangan musuh. Apa yang berlaku saudaraku? Setiap kali bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud untuk berperang, untuk mengalahkan, untuk melawan musuh, mereka sentiasa kalah. Karena apa saudaraku? Karena tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan tidak beserta dengan mereka. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, hadirat Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Ia bukan saja memberkati saudara, tetapi memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Memberkati orang-orang yang ada di dalam rumah saudara. Hadirat Tuhan sangat penting saudara untuk melihat bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Raja Daud sangat-sangat membutuhkan tabut perjanjian Allah itu, tabut perjanjian itu dibawa masuk ke Israel, karena Daud memerlukan hadirat Tuhan di dalam pemerintahannya. Daud memerlukan hadirat Tuhan untuk melihat bangsa Israel diberkati Tuhan, saudaraku. Jadi ketika kita melihat sejarah bagaimana Daud membawa tabut perjanjian ini masuk ke tanah ke Yerusalem, satu ketika Daud mengizinkan tabut perjanjian ini diletakkan di rumah Obed-Edom ketika itu, sebelum dibawa masuk ke Israel, karena satu peristiwa ketika orang Israel ada yang bertugas untuk membawa tabut perjanjian ini dan memegang tabut itu lalu mati, dan Daud rasa marah dan mengizinkan tabut perjanjian itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan saudaraku, tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom. Firman Tuhan mengatakan bahwa Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati Tuhan. Kita baca dulu dalam 2 Samuel 6 ayat yang 11, ayat yang ke-12. 2 Samuel 6, 11 dan yang ke-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu.
Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Edom ke kota Daud dengan sukacita. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika tabut perjanjian itu berada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom bukan saja Obed-Edom diberkati Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa seisi keluarganya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika hadirat Tuhan menyertai kita, pasti berkat Tuhan juga akan menyertai saudara saya. Penyertaan Tuhan bukan saja memberkati kita secara pribadi, tetapi hadirat Tuhan itu juga memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, memberkati keluarga kita. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan hadirat Tuhan menyertai kita, saudaraku, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita tidak akan melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hadirat Tuhan memampukan kita untuk bertahan di dalam kegoncangan yang kita alami hari ini. Kehadiran Tuhan ataupun hadirat Tuhan juga akan membawa dampak dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan di mana Tuhan telah letakkan kita. Jadi sangat penting, saudara, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari saudaraku, kita belajar berusaha mengekalkan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Mari kita meresponi hadirat Tuhan. Sebagai orang-orang yang mau menjalankan keluar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, kita tidak bisa melakukan secara bersendirian, kita tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan benar, tetapi kita perlukan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan begitu luar biasa sehingga kita bisa menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan dari kehidupan kita ia bisa mengalir memberkati orang-orang yang sekitar kita seperti Tuhan lakukan kepada keluarga Obed-Edom. Haleluya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengekalkan hadirat Tuhan. Kita perlu bersemangat untuk hadirat Tuhan. Kita perlu bersemangat untuk mengekalkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika Daud sadar bahwa Daud perlukan hadirat untuk menjadikan rakyat ataupun bangsa Israel satu bangsa yang kuat dan bangsa yang mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia tahu dan dia sadar bahwa pentingnya dia membawa tabut perjanjian itu masuk ke tengah-tengah kota Yerusalem, yaitu kota Daud. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu bersemangat untuk membawa hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 6 yang 13 yang ke-15, saya akan lihat bagaimana respon Daud, bagaimana respon orang-orang Daud ketika mereka membawa tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem. Kita baca dulu, saudaraku, di dalam 2 Samuel yang ke-6 dan ayat ke-13 dan ayat 13, 14, dan 15. Saya akan bacakan di sini. Ayat yang ke-13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Haleluya. Bangsa Israel begitu bersemangat. Orang-orang yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu begitu semangat untuk membawa hadirat Tuhan masuk ke kotanya. Setiap 6 langkah mereka mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bukan itu saja, saudaraku, ketika Daud menyadari bahwa mereka sedang membawa tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan, dia menari dengan sekuat hatinya, dia memuji Tuhan, dia sangat bersyukur dan dia bersorak-sorai bersama rakyatnya ketika itu. Kenapa, saudaraku? Karena Daud tahu tanpa hadirat Tuhan, dia tidak bisa melakukan panggilannya sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan, masuk untuk membawa kemuliaan Tuhan di dalam bangsa itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, Daud sangat bersemangat sekali ketika dia tahu bahwa hadirat Tuhan memberkati Obed-Edom. Dan dia percaya juga bahwa hadirat Tuhan ataupun tabut perjanjian yang mereka bawa masuk ke Israel ini juga bisa memberkati bangsa Israel. Bukan itu saja, dia memberkati seluruh rakyat Israel. Ketika Daud menyadari betapa pentingnya tabut perjanjian itu berada di kotanya. Kalau kita lihat, saudaraku, Daud sangat bersemangat. Kalau kita baca dalam 2 Samuel ayat 16, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam.
Maksudnya apa saudaraku? Ketika hadirat Tuhan berada di dalam kota itu, Daud begitu bersemangat. Daud memberkati bangsanya, rakyatnya ketika itu bangsa Israel. Kenapa saudaraku? Karena Daud menyadari bahwa hadirat Allah telah kembali ke kota itu. Kenapa? Selama ini, selama 20 tahun, tabut perjanjian itu berada di tangan musuh, berada di tangan orang Palestina. Tetapi ketika Daud membawa tabut itu kembali ke Yerusalem, mereka sangat bersuka cita. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa menghancurkan bangsa itu karena hadirat Tuhan menyertainya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara kita menyadari, mari kita berusaha untuk mengekalkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk benar-benar membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberkati banyak orang. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan karena hadirat Tuhan, maka orang-orang yang di sekitar saudara juga akan diberkati. Saudaraku, Tuhan sungguh luar biasa. Hadirat Tuhan sangat luar biasa. Mari kita kekalkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ia membawa satu perubahan, transformasi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.